Halo semua, hari ini Ibu coba buatkan video sederhana yang berisi penjelasan tentang cara menyusun laporan arus kas untuk kasus di kelas 11 yaitu PT AK Mas Jaya. Jadi sebelumnya kalian sudah Ibu minta untuk menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan posisi keuangan. Ini yang sudah kalian kerjakan. Kita akan lanjut dalam mengerjakan laporan arus kas. Arus kas sendiri itu isinya ada 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Ini aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi isi dari arus kas adalah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi itu isinya adalah yang pertama adalah laba rugi di periode ini, kemudian ada beban kerugian piutang serta beban penyusutan. Kemudian yang warna ungu ini isinya adalah aktiva lancar, akun-akun di aktiva lancar. Kemudian yang orange ini adalah akun-akun di utang lancar. Ibu ulang, untuk arus kas aktivitas operasi isinya adalah laba rugi, beban kerugian piutang, beban penyusutan, aktiva lancar, serta utang lancar. Itu di aktivitas operasi. Aktivitas investasi isinya adalah aktiva tetap terkait penambahan atau pembelian aktiva tetap maupun penjualan aktiva tetap. Aktivitas pendanaan isinya adalah utang jangka panjang, contohnya utang bank serta pembayaran dividen. Dalam menyusun laporan arus kas, pertama kalian harus membuat neraca komparatif terlebih dahulu. Nah, ini neraca komparatifnya. Neraca komparatif adalah neraca yang memperbandingkan antara periode sekarang dengan periode yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya di 2021 dan yang sekarang 2022. Data ini bisa kalian dapatkan di neraca lajur kolom neraca, boleh di laporan posisi keuangan di sini juga boleh. Yang harus kita lakukan dalam menyusun neraca komparatif, yang pertama adalah kita menyelisihkan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya. Ini yang hijau, yang Ibu blok hijau ini tidak perlu kalian selisihkan karena dia akan kita gunakan nanti sebagai data awal serta koreksi akhir benar salahnya penyusunan laporan arus kas. Jadi kas dan setara kas yaitu petik cash, BCA in, BCA on tidak perlu diselisihkan. Ini adalah aktiva lancar dari akun receivable sampai deposit paid. Ini yang warna ungu, ini yang di blok ini adalah aktiva lancarnya. Ada warna kuning di sini, dia adalah akun kontra di aktiva lancar. Kemudian dari sini sampai ke sini, ini adalah aktiva tetapnya, sama yang kuning adalah akun kontra di aktiva tetap. Oke, kita selisihkan periode sekarang dengan sebelumnya. Contoh di sini piutang atau akun receivable. Dulu 240, sekarang 143, terjadi selisih yaitu penurunan lagi 97. Allowance dulu 2 juta, sekarang naik jadi 2860, 660. Merchandise dulu 138, sekarang 72, ada penurunan. Begitu seterusnya, kalian selisihkan antara periode dulu yang sebelumnya dengan sekarang. Jadi bisa rumusnya adalah yang 2022 dikurangi dengan 2021. Nah, kemudian dikasih keterangannya itu apakah mengalami penurunan atau penaikan. Sekali lagi, ini kalian lakukan untuk aktiva lancar dan aktiva lancar serta utang lancar. Nah, biar lebih mudah bisa menggunakan rumus dalam penyusunan arus kas. Sifatnya kalau arus kas dari kalau selisih di aktiva lancar, yang ini maksudnya ya, selisih yang ini aktiva lancar. Nah, yang ini yang warna ungu ini yang kuning akun kontra lagi sekali. Kalau yang warna ungu ini aktiva lancarnya mengalami selisihnya naik, maka sifatnya di arus kas tuh mengurangi. Begitu juga sebaliknya. Jadi
cara gampang untuk mengingat adalah untuk aktiva lancar, selisih dengan efek di arus kas itu berbanding terbalik. Kalau naik jadi mengurangi, kalau turun jadi menambah. Kalau utang lancar, itu efek di arus selisih dan efek di arus kas itu sifatnya adalah berbanding lurus. Kasih warna hijau aja deh. Nah, ini ya, yang hijau ini berbanding lurus. Kalau naik yang menambah, kalau turun yang mengurangi. Jadi bisa gunakan rumus ini untuk memberi keterangan di efek di arus kas ini. Kalau diteliti lagi secara logikanya, contoh, atau langsung saja kita buat arus kasnya ya. Nah, yang pertama adalah laba rugi. Untuk di bagian yang pertama, angkanya kalian peroleh dari laporan laba rugi yang paling bawah ini ya. Earning after tax, kalian taruh dia di sini. Oke, sudah. Kemudian bad debt dan depreciation expense, angkanya juga diambil di laporan laba rugi yang ini ya. Angkanya diambil di laba rugi sama dengan yang di laba rugi angkanya. Lanjut sekarang ke piutang. Kita lihat di komparatif. Dulu piutangnya 240, sekarang piutangnya 143 sekian. Berarti piutangnya sudah berkurang. Kenapa piutang berkurang? Karena sudah dilunasi. Nah, saat dilunasi itu kita mendapatkan uang atau mengeluarkan uang. Jadi karena piutangnya turun, artinya piutangnya sudah dilunasi, jadi menambah. Jadi bisa pakai cara itu, bisa juga pakai rumus. Tadi kan sudah dirumus disampaikan kalau turun selisihnya, selisih yang diperoleh turun, maka di arus kas dia akan menambah. Maka di sini angkanya plus dia piutang. Kalau pakai rumus, kalau pakai dipikir secara logika ya. Dulu piutangnya 240, sekarang 143, berarti piutangnya mengalami penurunan. Kenapa piutangnya turun? Ya karena sudah diterima uangnya, sudah dilunasi piutangnya, maka sifatnya menambah di arus kas. Lanjut ke merchandise. Merchandise atau persediaan dulu 138, sekarang turun 72. Berkurang juga ya. Kenapa berkurang? Ya karena sudah terjual persediaannya. Saat persediaan terjual, maka kasnya bagaimana? Bertambah di arus kas. Lanjut fade in naik di sini berbanding terbalik sifatnya, jadi juga mengurangi, makanya minus di sini. Kita lanjut apa lagi nih? Ini nggak ada angka, skip. Prepaid rent dulu nggak ada, sekarang 60, berarti naik. Kenapa naik? Ya karena kita ada bayar, kita baru membayar sewa, dibayar di muka, jadi kas kita akan berkurang, naik jadi berkurang, maka di sini 60. Lanjut deposit pay juga dulu 500, sekarang 10, berarti ada kenaikan ya, karena kita membayar deposit, berarti kas kita berkurang, jadi minus juga di sini. Jadi hati-hati sekali menentukan kapan minus, kapan plus di sini. Boleh pakai rumus, boleh pakai sistem logika tadi. Baik, kita lanjut sekarang ke penjelasan terkait cara menyusun arus kas pada utang lancar. Kalau tadi di harta lancar berbanding terbalik, nah kalau di utang lancar berbanding lurus, kalau selisihnya naik menambah, selisihnya turun mengurangi. Jadi lebih gampang mengingat yang utang lancar kan berbanding lurus. Contoh, account payable atau utang dulu 138, sekarang 33. Berarti turun ya, turun berarti mengurangi. Kalau secara logika dulu 138 sekian utangnya, sekarang 33, berarti sudah berkurang utangnya. Kenapa utang berkurang? Karena sudah dilunasi. Saat kita melunasi utang, berarti kas kita berkurang. Makanya minus 104 di arus kas sifatnya adalah dikurung angkanya alias berkurang 104. Lanjut fat payable juga seperti itu, turun juga mengurangi, fat outnya minus. Income tax payable dulu 15, sekarang 36, naik ya, kalau naik menambah. Ingat berbanding lurus dia sifatnya di rumusnya. Dividend payable juga naik juga menambah, jadi arus kasnya jadinya seperti ini kalau dilengkapi. Setelah itu kita total saja net cash from
operating activity. Ditambah, inilah hasilnya. Setelah itu aktivitas investasi tadi disampaikan bahwa isinya adalah terkait jual beli aktiva tetap maupun saham. Nah, kebetulan si PT Akamas ini ada membeli vehicle atau kendaraan. Buktinya itu ada di cash out. Nah, kita sempat membeli nih. Ini dia. Kita membeli kendaraan seharga 240. Jadi saat kita membeli kendaraan seharga 240 itu berarti kas kita akan berkurang. Makanya arus kas, uang kas kita jadinya minus. Nih ya. Minus 240. Karena cuma ada satu transaksi terkait aktiva tetap, ya udah totalnya dari aktivitas investasi juga hanya 240. Lanjut yang terakhir, aktivitas pendanaan isinya adalah utang jangka panjang sama pembayaran untuk dividen. Nah, utang jangka panjang ini si PT Akamas ada punya hutang. Buktinya juga sama tadi. Kita berhutang karena kita membeli kendaraan tadi. 240 kita beli, kita bayar baru 30, jadi 236. Total utang jangka panjang. Jadi di arus kasnya karena kita berhutang dan belum dibayar. Nih ya. Jadi di arus kas kita jadinya 236.400. BCA Finance menambah, kita dapat uang dari BCA Finance, makanya plus sifatnya karena belum kita bayar. Kemudian dividen yang akan kita bagikan, dividen dibagikan itu informasinya mungkin bisa ditemukan di sini. Pembagian dividen 100 juta. Jadi di arus kas nanti adalah 100 juta. Setelah itu ya di total dari aktivitas, jadi masing-masing wajib ditotal ya dari arus kas. Total aktivitas operasi berapa, ini dia angkanya. Total arus kas investasi berapa, dan total arus kas pendanaannya berapa. Nih total 2. Setelah itu kita total ketiganya. Operasi investasi pendanaan, ketemulah hasil berikut. Kemudian cash and equivalent cash di Desember 2021. Nah, ini baru sumbernya kita ketemu angka di sini 2021. Ini kas dan equivalent cash, aslinya kas dan setara kas, kita total saja nih ketiganya ini di 2021. Hasilnya adalah 715.949.200. Kemudian kas, jadi totalnya adalah tambahin ini sama ini hasilnya. Nah, pertanyaannya sekarang benar nggak sih arus kasnya sekian hasilnya? Untuk tahu benar salahnya kita akan lakukan koreksi dengan cara melihat sumber data di arus kas 2022. Kita total ini. Mau nggak sama hasilnya dengan di laporan arus kas? Contohnya ya pengujian di 2022 ini. Pengujian di 2022. Petik cash sekian, BCA in, BCA out total. Nah, sama balance ya. Kalau udah balance berarti benar. Silahkan selamat mencoba, kerjakan secara manual.